Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu buat seluruh jemaat Tuhan yang sempat hadir bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi ini. Pertama sekali kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena keadaan pada hari ini membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita juga sedia maklum bahwa keadaan SOP kita memaksakan sebahagian saja memasuki ibadah, tetapi itu tidak akan dapat menghalang kita untuk mengalami Tuhan. Sama ada kamu di rumah, sama ada kamu di tempat pekerjaan kamu, Tuhan ada bersama kita. Sebab yang menentukan, yang membuat Tuhan hadir adalah kerinduan dan kehausan dan kesungguhan hidupmu dengan Tuhan. Nah, pada pagi ini sebenarnya kita mengikuti khotbah siri kita yang di dalam Yosua pasal yang pertama, sehingga pada hari ini saya akan menyentuh atau akan berkhotbah khusus pada pasal yang ke-14. Dan kita sudah lihat dari pasal yang pertama sehingga pasal yang ke-13 minggu lepas, saya melihat ada banyak perkara yang sangat ajaib, di mana Tuhan kita yang sangat luar biasa bekerja dalam setiap situasi dan menolong kita dan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Nah, pada pagi ini mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua. Ya, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Saya membacanya dan kamu melihat terjemahan Alkitab kamu ataupun membaca Alkitab kamu masing-masing. Saya membacanya untuk kita. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang kedua setengah lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan baginya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bagi Yosua, datanglah menghadap Yosua Bani Yosua datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku penggunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu, berhentilah perang. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan ini saya akan mengangkat satu topik pembahasan kita, yaitu warisan. Ya, warisan. Bila kita sebut saja tentang warisan, saya percaya semua kita mau mewariskan sesuatu kepada pasangan kita, sama ada itu anak kita, sama ada itu anggota keluarga kita, supaya ataupun kepada generasi kita, supaya itu boleh menolong dia, betul kan? Kenapa kamu berusaha dan bekerja keras hari ini untuk mencukupkan keperluan kamu? Dan dalam pada itu, dalam masa yang sama, kamu mau memberi satu warisan kepada anak kamu. Contohnya, dia akan pergi sekolah, kamu bekerja, ada uang, supaya kamu boleh mewariskan uang kamu itu kepada anak kamu. Dia boleh pergi sekolah, betul tidak? Hari ini, ramai kita yang ada hari ini boleh berjalan ataupun boleh sekolah ataupun ada rumah mungkin lebih baik. Kenapa? Karena mungkin itu adalah sebuah warisan dari datuk nenek moyangmu dulu yang mungkin jerih lelah mereka bekerja dan memberkati saudara. Dan hari ini mungkin ada anak yang hari ini yang ada kereta mewah. Kenapa? Mungkin itu adalah warisan daripada orang tua mereka yang telah diberikan kepada mereka. Nah, selalunya bila sebut pasal warisan, orang cenderung pikir itu soal materi, soal bendaan. Macam uang, macam kereta, rumah, tanah, dan sebagainya. Tetapi saya boleh katakan, hari ini, justru perkara ini, banyak orang tinggalkan Tuhan. Ya, justru pada hari ini, saya pernah menyaksikan keluarga yang diberkati dengan kelimpahan materi, tetapi tidak diberkati secara rohani. Keluarganya berantakan, karena saling merebut, adik-beradik bergaduh, merebut harta nenek moyang mereka. Saya sangat berharap saudara tidak terlibat ataupun saudara keluarga Anda tidak terjebak dalam keadaan yang begitu. Nah, kita akan belajar pada hari ini. Apakah warisan yang diturunkan oleh Kaleb? Apakah warisan yang kita akan lihat daripada bahagian ini? Memang teks ini, pasal yang ke-14 ini banyak menyebut tentang satu pribadi yang bernama Kaleb. So, ada dua warisan yang akan saya sentuh pada pagi ini. Yang pertama adalah warisan rohani. Sangat jarang orang menyentuh tentang warisan. Nah, saya mau kamu paham semua. Bila saya sebut warisan, itu berbicara tentang pembapaan rohani. Itu berbicara tentang anak rohani. Itu berbicara tentang keteladanan hidup. Itu berbicara tentang gaya hidup Kristus dalam hidupmu. Jangan kita pikir, oh warisan saya mau harta. Yes, tetapi perlu kita melihat.
apakah warisan yang paling bernilai, yang paling berharga yang diberikan oleh Kaleb kepada generasinya? Yang pertama ini adalah warisan rohani. Kalau kita membaca daripada ayat yang ke-8, berkata begini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Saudaranya, dan dengar baik-baik, ketika mereka berada di padang gurun, Musa memberi arahan kepada 12 pengintai. Dan mereka ini saudara, saya katakan saudara sebab orang Israel memang bersaudara. Tetapi satu suku mewakili satu orang, dan masa itu Kaleb salah satu daripadanya yang pergi mengintai tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian yang mereka intai pada masa itu adalah Hebron, kawasan ini saudara. Yang tanah yang dia klaim ini nanti kita akan lebih ke dalam lebih lagi. Nah, waktu mereka pergi dan ayat ini berkata waktu mereka pulang, saudara-saudaranya membuat bangsa itu tawar hati. Bayangkan 10 orang katakannya puluh usah. Jakuk kita iban iko, 10 iko. Paham? Nah, 10 orang ini bayangkan mereka pulang dan mereka bagi tahu kepada rakyat ataupun saudara mereka yang ada di padang gurun masa itu. Membuat mereka tawar hati. Tetapi Kaleb bin Yefune bersama Yosua, mereka tetap berdiri mempertahankan iman mereka. Dan apa yang dikatakan? Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow. Walaupun keadaan sudah goyah. Walaupun seluruh bangsa Israel pada masa itu menangis dan berteriak. Termasuk 10 pengintai yang lain mulai menyokong yang ini. Dan mereka lah yang membuat tawar hati. Kaleb masih berdiri dan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua pada hari ini. Apa yang kamu alami saudara? Saya mau sentuh tentang anak muda. Satu perkara yang paling berat yang menjatuhkan generasi anak muda adalah tentang percintaan. Ya, tentang percintaan. Saya boleh katakan yang lain kurang. Tetapi satu yang paling susah diurus tentang percintaan. Menurut saya lah. Salah satu tim kita yang dalam pelayanan. Mungkin kita masih boleh urus yang lain. Tetapi yang ini saya rasa macam paling susah. Kenapa? Bila seseorang jatuh cinta, kadang-kadang dia mengutamakan cintanya lebih daripada mencintai Tuhan. Sehingga kerohanian hidupnya rosak. Sejak dari anak dibesarkan oleh orang tua sampai dewasa. Tetapi bila dia melihat satu bayangan lelaki di depannya yang handsome macam Korea. Korea sejak kah? Macam apa? Macam kenyah. Macam apa? Macam Hindustan kah? Terus, saudara. Ataupun sebaliknya. Seorang pemudi dari Korea semualah. Terus, lupa sudah. Sampai kita melawan orang tua. Tidak mendengar nasihat orang lain. Kenapa saudara? Kenapa kita mau melebih-lebihkan keadaan dunia? Kita mengabaikan kerohanian kita. Dan inilah salah satu yang paling masalah besar daripada generasi anak muda pada hari ini. Oleh yang demikian, belajar daripada Kaleb apa yang dia buat. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sama ada seorang yang handsome dan cantik. Saya mau mengingatkan semua siapa yang ada di sini yang masih bujang. Woi, banyak bujang nih. Sikit saja sikit saja kita 2 pasta kita 3 4. Yang lain semua ini bujang-bujang. Nah, yang kamu di rumah juga. Saya tahu kamu mungkin ada cari pasangan. Jangan buta. Bagi tahu orang sebelah kamu, kalau ada orang sebelah kamu ataupun pegang mata kamu, jangan buta mata rohani. Saudara saya yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini juga benar. Banyak sekali kesaksian yang saya tahu. Banyak sekali juga peristiwa yang terjadi. Ada juga satu peristiwa berlaku di bandar Amerika. Itu zaman dulu saya membaca satu buku. Ramai orang kaya di sana. Orang yang kaya-kaya di bandar itu. Dan sekaligus bandar itu dibakar. Habis saudara.
harta kekayaan yang begitu banyak dalam bandar itu menyebabkan begitu ramai orang-orang kaya bunuh diri. Kenapa? Karena mereka bukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar pada pagi ini. Kita belajar tentang kerohanian. Di mana waktu Kaleb berumur 40 tahun. Dia seorang muda. Dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Apapun goncangan yang kita hadapi pada saat ini. Apapun goncangan, cabaran yang kamu hadapi pada saat ini, saudara. Sama ada itu goncangan tentang keluarga kamu, tentang bisnis kamu, tentang keuangan kamu, mungkin tentang percintaan kamu, tentang masa depan kamu, tentang sesuatu yang berat kamu hadapi. Saya mau mendorong kamu semasa pandemik ini tetap berdiri seperti firman Tuhan berkata, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Wow. Anak-anak muda, mari kita belajar daripada Kaleb yang tetap berdiri dan mempertahankan warisan imannya. Iman yang ada, dia setia dan tetap memegang iman. Kita tahu bahwa memang waktu mereka memasuki tanah perjanjian masa itu, kata firman Tuhan, kata laporan yang disampaikan oleh golongan-golongan ini, orang di sana raksasa kan, dikatakan orang Enak ini, orang Enok, orang-orang yang besar. Kalau saya mau tunjuk, ini kalau kita lihat macam cerita kartun juga kita pikir zaman itu besar betul mereka nih. Berapa meter tuh? 10,8 meter. Kamu boleh bayangkankah tinggi orang yang seperti ini? Sedangkan manusia modern 1,8 meter saja. Kita sekarang, saya mana ada 1,8 meter, baru berapa? Ya, 1,8 cukup tinggi tahu. Nah kalau 10 meter lah tinggi kamu. Pernah kamu bayangkan bagaimana orang masa itu? Ini bicara tentang betapa besar cabaran yang harus mereka lewati. Tetapi Kaleb, dia memandang, dia melihat masa depan dengan kacamata Tuhan. Dengan cara pandang Allah. Dia tidak melihat dengan cara pandang manusia. 10 kawan ataupun 10 saudaranya memandang masalah dengan kacamata manusia. Selalu kalau kita mengukur kekuatan Tuhan dengan logik manusia, kita senang terperangkap. Tuhan melakukan perkara bukan soal logik. Tuhan melakukan perkara dengan kepercayaan imanmu kepadanya. Sebab masa ini mana logik saudara untuk mereka menang juga. Tetapi Kaleb bin Yefune ini bersama Yosua, mereka tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka itu pada hari ini saya mau mendorong kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun cabaran, sebesar manapun masalah kita, lihat Tuhan semakin besar dalam masalah kita. Seperti saya katakan tadi, apapun pergumulan kita ini tidak sama ya. Kalau saya cakap pribadi dalam keluarga kami, satu pergumulan yang paling besar dalam hidup saya bersama keluarga adalah pergumulan tentang anak. Dan mungkin bagi orang lain pergumulan yang paling besar adalah tentang bisnis. Mungkin bagi sebagian orang pergumulan mereka ada tentang hubungan. Tapi kita masing-masing ada pergumulan. Tetapi dalam ayat ini, dan perlu kita dengar baik-baik, apapun yang kita hadapi, mungkin tentang krisis tersebut, tentang keluarga, pekerjaan, keuangan atau bisnis, percintaan apa saja, tetap seperti Kaleb, tetap setia. Kamu ingat kan, Kaleb setia bukan 2 tahun tahu. Kaleb kesetiaan dan kesabaran Kaleb untuk menerima janji Allah bukan hanya 4-5 tahun, tetapi 45 tahun. Wow, lama. 40 tahun waktu dia mengintai tanah perjanjian, dan waktu dia menduduki tanah perjanjian itu umur dia sudah 85 tahun. Maksudnya 45 tahun baru janji itu digenapi.
Cukup lama. Bayangkan, kita sudah merindui masa depan kita berubah, tapi tidak. Kita merindui keluarga kita baik, tapi tidak. Kita rindu istri kita berubah, suami kita berubah. Pekerjaan kita ada yang baik, tetapi 1-2 tahun tidak kelihatan. Saudara, saya mau mengingatkan, jadi seperti Kaleb. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan akhirnya 45 tahun dia juga menduduki tanah. 45 tahun selepas itu ya, selepas dia mengintai itu, baru dia mendapat janji Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita, waktu kita sakit, mungkin sakit kamu terlalu lama. Pernah saya dengar sebuah pastor tahu, di Lawas dulu. Dia sakit, dia pergi jumpa Bomo. Memalukan betul. Banyaklah. Di Sibu pun kita baca satu newspaper, bila saya pernah kata di sini ya. Dia pergi jumpa Bomo, tahu-tahu Bomo itu kasih kelentong. Dia kasih kacau itu budak perempuan itu lagi. Dia rokol dia. Kenapa kita cari? Mungkin itu orang tidak kenal Tuhan lah. Tetapi saya mau mengingatkan kita, yang sudah ada dasar iman, yang sudah percaya Yesus, rohani ini perlu kita ingat. Ketika kita dengan anak kita, ketika kita dengan ibu bapak kita belajar semakin dewasa. Tapi saya tidak tahu dari mana warisan iman yang kamu dapat hari ini. Kadang-kadang kita mendapat warisan iman melalui iman ataupun kepercayaan orang lain, kerohanian orang lain. Wah, dia ini bagus dan saya mau berubah karena dia. Kadang-kadang susah, sulit untuk kita temui di rumah kita. Mungkin susah untuk kita berubah karena lihat keluarga kita mungkin. Tetapi ada banyak orang juga boleh berubah karena sahabat mereka, karena kerohanian mereka yang baik. Maka itu saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman dan kesetiaan Kaleb telah bertahan sejak 40 tahun. Dan ketika dia berjalan di padang gurun penuh pencobaan. Ketika dia sampai di tanah perjanjian, sudah umur dia 85 tahun. Dia masih tetap setia mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Berbicara, kesetiaan kita bukan untuk 1-2 hari. Tetapi kesetiaan kita mengikuti Tuhan adalah selama-lamanya. Sepenuh hati, tahu kamu sepenuh hati. Saya coba bayangkan, kamu ambil satu makanan, kamu telan. Baru sampai di sini, tidak juga kamu telan, tidak juga keluar. Macam mana selesa kamu? Tak selesa kan? Pernah kamu bayangkan begitukah? Cobalah, kamu telan satu donat kah? Sampai sini sejak kamu kasih tahan dia. Betapa menderitanya. Alang-alang maksud dia. Tidak juga telan, tidak juga masuk. Telan sampai sini saja. Tidak telan sampai. Menderita kan? Percaya ataupun sengedap hati berarti sungguh-sungguh. Kalau sudah ada Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan alang-alang. Ikut Tuhan, masih pegang jimat. Ikut Tuhan, main-main di pub, minta maaf. Ikut Tuhan, suka-suka berpoya-poya dengan dosa. Itu bukan sungguh-sungguh, saudara. Apa nama itu? Ikut Tuhan, mau lagi pergi sugar itu. Tahu apa sugar? Sugar baby, sugar mami itu. Ada orang macam tu. Kamu tahu sugar gula-gula. Saudara, ketika kita ikut Tuhan, jangan main-main. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan melalui hidupmu. Di dalam firman Tuhan mengingatkan kita di mana Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius. Dia katakan, jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataan, tingkah laku, kesucian, kasih, kesetiaan. Dia mengingatkan supaya Timotius menjadi teladan. Kita sebagai anak muda, kita sebagai ibu bapak, jadi teladan. Cakap dengan anak, jangan rokok, tapi kita yang rokok. Anak, mari kita doa, kamu tidak doa. Ibu bapak, dengar baik-baik. Semasa MCO ini kamu tahu, banyak kes pergaduhan dalam rumah tangga. Banyak kes berlaku, penceraian pun terjadi. Kenapa saudara?
Semasa MCO ataupun PKP inilah masa keluarga saling mengambil kesempatan, saling membangun keluarga. Tetapi ada orang yang tidak kenal Tuhan, masa hidup mereka paling rusak. Macam pergi orang cakap apa? Macam takut-takut pergi rumah sebab seperti neraka. Pernah pergi neraka kah? Saya belum lah. Takut-takut maksudnya kita tak selesa di rumah. Tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan di rumah. Oleh yang demikian, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kita belajar daripada Kaleb tentang warisan rohani yang dia ada. Dia berdiri kepada Tuhan. Apapun di tempat pekerjaanmu, tetap pegang warisan iman yang ada padamu. Iman yaitu Yesus Kristus. Jangan jual Yesus seperti jual apa saja. Tahu kan? Menjual Yesus karena cinta, menjual Yesus karena harta, menjual Yesus karena kedagingan kita. Tetapi jaga diri kita, jadi garam, jadi terang Tuhan. Yang kedua yang kita belajar pada hari ini yaitu warisan materi. Materi ini selalunya seperti saya sebut sebentar tadi, yang sebelumnya tadi berbicara tentang harta benda lah. Dan dalam ayat ini, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb, dia menanti-nantikan Tuhan. Adakah dia bersungut-sungut? Adakah dia kecewa? Adakah dia mengeluh? Adakah dia mulai patah hati, patah semangat? Sama sekali tidak. Tetapi dia mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 14 itu, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Sebagai jemaat, siapapun saudara pada saat ini, tetap setia mengikuti perintah Tuhan seperti Kaleb yang setia. Walaupun harus menunggu 45 tahun lamanya untuk menerima janji Tuhan. Saya mau mengingatkan kamu, saya sendiri. Tetap setia mengikut perintah Tuhan. Seperti Kaleb yang setia. Walaupun harus menunggu sekian lama. Walaupun harus menunggu 45 tahun. Pernahkah kita tunggu sampai 45 tahun? Umur kita semua yang ada di sini belum sampai 45 tahun pun. Kaleb menunggu 45 tahun untuk menduduki tanah perjanjian. Dan dengar baik-baik. Abraham dijanjikan sebuah keturunan. Abraham dia tidak terus mendapat terus mendapat harta itu. Dia menunggu janji Tuhan. Sampai dia waktu tua. Istrinya Sarah juga sudah sampai, kata orang itu mati etka. Tidak boleh melahir sudah. Tapi mereka tidak putus asa. Selepas itu saudara, waktu mereka berada, Yusuf, ketika mereka pergi ke Mesir, Yusuf, dia juga tidak putus asa. Janji Tuhan seolah-olah kabur, seolah-olah tidak ada jalan macam Yusuf. Seolah-olah tidak ada harapan. Dia di penjara, dia dijual oleh abangnya. Sepertinya tidak ada. Tetapi dia tetap mengikuti Tuhan. Dia tahu Tuhan mempunyai rencana. Dan akhirnya saudara, dan mereka hidup diberkati Tuhan. Dan waktu mereka memasuki tanah perjanjian ini, bayangkan 40 tahun juga di padang gurun. Mereka mengalami penderitaan yang berat. Padang gurun bukan tempat KFC. Padang gurun adalah tempat paling susah. Tidak ada air, tidak ada kolasi. Semua sisi, semua tak ada. Yang pasti yang ada pasir. Kalau boleh makan pasir, bolehlah. Tapi itu bukan makanan. Panas saudara. Mereka berjalan, bagus kalau kita tanam ubi, tanam ini. Mereka tidak tentu arah. Maksud saya, mereka tidak ditentukan kamu harus lama di sini. Bila-bila kalau Tuhan suruh jalan waktu malam, mereka harus jalan. Kalau Tuhan suruh mereka duduk harus sana, ya buat kemah di sana.
40 tahun waktu di padang gurun itu bukan suatu perkara yang mudah. Bagaimana hari ini kalau kamu selalu dicaci maki, ditolak, dihina sepanjang satu hari dalam pekerjaanmu. Macam mana rasa kamu? Kamu kehilangan makanan, uang kamu sepanjang satu hari kamu berjalan sana sini tidak jumpa. Bagaimanakah rasanya? Tuh sawai. Tetapi kita belajar daripada Kaleb. Dia tetap setia. Dia setia dan akhirnya Tuhan memberkati. Dan waktu mereka di tanah Hebron ini sesuai janji Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dan dia mendapatkan warisan ini. Berkat Hebron ini adalah mereka bagikan dengan baik. Saya percaya soal berkat rohani, saya boleh katakan hari inilah, mungkin ramai kamu sudah mengalami berkat secara materi melalui orang tua kamu. Dan mungkin kamu mau memulai hidup kamu yang belum ada berkat, tetap. Dan yang kita lihat di sini adalah pertama setia, kedua sabar, ketiga usaha. Kaleb dia masih mau berusaha menawan menghalau mereka yang ada di tempat Hebron ini. Berarti saya percaya usaha jerih lelah kamu hari ini tidak akan sia-sia. Kamu berusaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Saya percaya itu akan membawa hasil. Kalau kamu belum melihat dia 10 tahun, mungkin 45 tahun, kamu akan melihat apa usaha kamu. Percayalah. Asal kita berusaha dan hidup takut akan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kita mengalami berkat, bagikan dengan baik. Ini Musa, Yosua, Imam Eliezer, mereka membagikan tanah. Berkat ini dengan adil. Dengar baik-baik. Berkat yang daripada orang tua kita, bagikan dengan baik. Dengan adil. Duduk dengan kasih Tuhan. Bincang dengan kasih Tuhan. Jangan pula sebab berkat materi yang diwariskan kepada saudara menjadi akar perpecahan rumah tangga kamu. Saya pernah menyaksikan peristiwa ini terjadi. Ketika bapaknya meninggal, mereka bergaduh di tempat bapaknya meninggal. Bukankah itu menyedihkan? Sebab itu saudara, sebagai orang percaya, berkat materi bukan perkara utama. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya Tuhan mau memberkati kerohanian kita dulu. Bila kerohanian kita sudah kuat, Tuhan akan berkati kita. Sehingga kita tidak jadi tamak, tidak menjadi hamba mamon, tidak menjadi hamba uang atau hamba dunia ini. Amin. Berkat materi bukan Tuhan tidak mau bagi. Tuhan mau memberkati kita. Dan bila kita mengalami berkat, bukan untuk kita menjadikan itu dasar hidup kita. Tetapi untuk hidup kita senang dan baik menjadi berkat kepada orang lain. Oleh yang demikian saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, marilah kita belajar pada pagi ini. Saya tidak panjang khotbah, tetapi ada 2 perkara yang sangat jelas Tuhan ingatkan kita pada pagi ini. Warisan rohani, warisan materi ini. Ya. Sebab itu dalam pribadi saya sendiri, apakah yang akan saya bagi untuk anak saya? Saya pikir tentang diri saya. 2 perkara ini selalu muncul. Kerohanian. Yang kedua tentang materi. Tetapi bukan materi perkara yang utama. Yang paling utama yang saya pikir dulu adalah kerohanian mereka. Sebab itu ibu bapak, apakah saya boleh membuat pertanyaan ini untuk kita semua? Saya mau tanya kita dan kamu jawab dengan jujur dalam hati kamu. Apakah yang terutama yang kamu mau wariskan kepada generasi kamu melalui kamu? Saya mau tanya kamu ibu bapak. Semua anak muda, semua kita yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Apakah yang terutama kamu mau wariskan kepada generasi kamu?
melalui kamu. Saya mau kamu renungkan ini dengan serius. Kalau kamu berkata, saya mau mewariskan anak saya mau mewariskan generasi saya dengan orang yang kuat percaya. Jadi teladan dalam hidupmu kepada mereka. Dan yang pasti, dua perkara ini tidak boleh lari. Tentang materi, yes, kita juga bekerja, tetapi bukan untuk membangun harta itu. Bukan untuk membesarkan harta sehingga lupa Tuhan. Tuhan mempersiapkan orang Israel di padang gurun. Supaya mereka bukan menjadi hamba uang. Tuhan mempersiapkan mereka di padang gurun. Supaya ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka mengalami berkat dan jadi berkat kepada orang lain. Sebab itu di dalam firman Tuhan, jangan jadi hamba mamon, kata firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, cari Tuhan dulu. Maka semua yang lain ditambahkan. Tuhan tidak kata begini, kerja besar kau dulu. Yes, memang hari ini kita kerja, tapi jangan lupa cari Tuhan dulu. Semua orang mungkin masalah tentang keuangan pada masa kini. Semasa pandemik orang yang buka bisnis terjejas. Orang yang bekerja dulu mungkin dipotong gajinya. Orang yang mungkin dulu kerja sekarang hilang pekerjaan. Kita akan cari kerja, betul? Kita akan mencukupkan apa yang kita perlu betulkan. Tetapi saya mau mengingatkan, Tuhan mau mengingatkan kita bukan materi itu yang harus terlebih dahulu, tapi Tuhan. Maksudnya di sini kesibukan kita jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi belajar daripada Kaleb, dia tetap mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Sama ada itu berkat akan datang, dia mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Sama ada keadaan rakannya yang meninggalkan Tuhan, yang mungkin pemabuk, peminum, dia tetap ikuti Tuhan. Begitu juga kita. Sebab itu pertanyaan ini saya lemparkan untuk saudara, membangun keluargamu, membangun pribadimu. Apa yang terutama yang kamu mau wariskan kepada generasi kamu melalui kamu. Kalau kamu renungkan perkara ini, mulai hari ini, persiapkan kepada generasi siapa yang kamu wariskan. Saya percaya tidak ada seorang pribadi yang mau mewariskan anak dia menjadi seorang gangster, pencuri, kecuali dia tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya, dia akan berdoa, memberkati anaknya, supaya memiliki generasi yang takut akan Tuhan. Kamu tahu kenapa Timotius jadi orang yang sangat luar biasa? Pasti kita juga pernah khotbah sebelum ini. Neneknya Lois yang beriman. Ibunya mendapat juga warisan iman yang sama. Dan ketika Timotius juga dia mendapat iman yang sama daripada ibunya. Warisan iman yang diturunkan generasi ke generasi. Saya boleh katakan, saya boleh berdiri di sini dan diubah Tuhan. Karena warisan iman orang tua kami. Kalau mereka tidak dilahirkan Kristen. Kalau mereka menunjukkan sikap bukan perwatakan kekristenan dalam hidup kami. Kami juga akan lebih liar daripada mereka. Ketika mereka berusaha menanamkan benih rohani kepada saya. Kepada kami adik-beradik. Memang pada masa itu kami masih liar. Tetapi kami melihat hidup mereka. Mereka dapat mengajar kami, berdoa kepada kami. Sehingga kami berubah dan hari ini saya sangat menghormati orang tua saya. Sebab sanggup dapat menjadi orang tua rohani yang mewariskan kerohanian kepada saya. Dan kepada kami adik-beradik. Itulah harapan saya. Kenapa saya katakan pergumulan saya yang paling besar adalah anak saya. Karena saya berpikir adakah saya sanggup mewariskan iman yang ada pada saya kepada generasi saya. Kalau saya sanggup, adakah dapat sebab bila saya membesarkan anak saya mereka memiliki perwatakan yang berbeza-beza. Saya mengajar mereka itu bukan mudah saudara. Saya mulai membayangkan bagaimana orang tua saya membesarkan saya. Bagaimana mereka menolong saya mewariskan iman mereka. Mereka begitu tabah. Dan saya selalu mengoreksi diri saya sendiri ketika saya sudah berkeluarga ini. Tuhan,
Sanggupkah saya, dapatkah saya? Sebab itu saya sangat bergumul tentang pembacaan firman Tuhan ini. Bagaimana generasi saya berikutnya. Sebab saya sudah mulai membayangkan. Kalau kita ada anak ya. Ketika mereka menjadi dewasa. Seperti saya kata, musuh anak muda ataupun satu cabaran anak muda pada hari ini adalah percintaan. Kadang-kadang anak itu selalu di samping orang tua. Jalan kedai sana sini. Ketika dia jumpa orang di lalang-lalang sana, di luar sana. Lalu lalang, handsome nih, terus lupa dia orang tuanya, betul. Sebab itu salah satu pergumulan saya yang paling besar tentang anak saya. Mereka akan jadi dewasa. Dan masa itu umur saya mungkin 80, mungkin 70, mungkin 60, 50 tahun. Dan adakah anak saya nanti akan cakap, saya akan ikut iman bapak saya. Mungkin hari ini saya berkhotbah. Dan dalam YouTube mungkin juga kita punya bayangan masih ada dalam YouTube. Tetapi ketika anak kita sudah besar. Mereka justru menentang ajaran kita. Betapa mengecewanya kita, betul kan? Sebab itu saudara, apakah warisan yang harus kamu taruhkan pada hari ini? Warisan ini bukan kerja pastor. Bukan kerja orang-orang tertentu. Tetapi dari keluarga dulu. Saya kata dengan keluarga saya sendiri. Adakah saya dapat? So itu saya harus ambil masa berdoa banyak. Kalau soal materi, ya kita sebagai hamba Tuhan lebih kurang sangat terbatas dari perkara ini. Saya masih ingat soal materi ini, orang tua saya telah, waktu mereka menghantar kami ke sekolah, mereka sanggup tidak makan tahu. Satu warisan yang ada pada mereka sedikit uang 50 ringgit. Waktu saya, kedua abang saya pergi sekolah di Long Busang. Dari kampung kami Long Unai pergi ke Long Busang mengambil masa mau 4 jam kendaraan. Dan itu pun macam apa saja, satu Land Cruiser penuh, mau 50 orang budak di dalam satu Land Cruiser. Kamu boleh bayangkan, zaman sekarang tidak ada yang macam tu. Zaman dulu biasa. Orang yang pergi ke hulu sekarang, orang semua masuk dalam kereta saja. Tidak ada orang di luar. Mas zaman kami tidak. Kadang-kadang ada kawan kita yang muntah, semua dia dan saya. Pernah orang muntah saya sini nih. Nah waktu kami pergi, berapa uang yang orang tua kami bagi? Saya masih ingat, 50 ringgit. Untuk berapa orang? 3 orang adik-beradik. Berapa bulan? Mau 3, mau 4 bulan. Uang itulah sedikit yang ada pada mereka masa itu. Dan kami adik-beradik pakai untuk tambang. Dan di sekolah bukan mudah. Sebab itu mari kita belajar. Ini juga mau mengajar kita. Jangan malas saudara. Ibu, bapak, anak muda jangan malas membang tuduh tua. Jangan tidur saja. Perlu juga berusaha untuk mendapat materi. Tetapi bukan untuk dihambakan oleh materi. Ini khotbah ini lebih jauh kalau kita lebih dalam. Karena saya hanya mau buat dasar dia saja. Gambaran untuk kita ingat lebih dalam. Oleh itu saudara, saya sebut sedikit tentang kesaksian pribadi kami, keluarga saya. Sebab saya mau kamu tahu betapa 2 perkara ini berjalan dan warisan yang kita beri. Saya mau ingatkan ibu bapak, kalau ada warisan yang banyak semasa kamu ada baiknya kamu atur baik-baik sementara kamu ada. Ya. Sebab apa saya katakan, kadang-kadang waktu kita tinggalkan anak kita, justru anak-anak kamu, mereka ada krisis besar. Bukan soal apa, soal harta yang sudah kamu ada. Ada yang terlalu tamak, ada yang tidak ingat saudaranya. Ngaam kurindahun kekayaan nih. Maam bahasa kenya. Kalau Iban, ngabung, rangka. Ya, jangan sampai itu yang menguasai kita. Oke, saya rasa kita nyanyi satu nyanyian. Kita mau akhiri firman Tuhan ini. Saya ingin lemparkan pertanyaan ini sekali lagi kepada kita semua. Apakah yang utama yang kamu mau wariskan kepada generasi anak kamu melalui kamu? Tentang kerohanian,
tentang materi kamu, tentang apa yang sudah kamu usahakan. Sama ada kamu lebih fokus kepada materi, saya tidak tahu. Tetapi saya mau mengingatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan. Belajar daripada Kaleb. Yaitu yang pertama, sejak mudanya dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan sepenuh hati berarti tidak ada yang lain yang boleh menjadi utama di dalam hidupnya. Mengikuti Tuhan sepenuh hati berarti seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia berjalan selama 45 tahun berikutnya, sampailah dia tua. Dan dengar baik-baik, Kaleb dan Yosua, hanya dua orang ini, orang yang berumur memasuki tanah perjanjian. Kenapa Kaleb boleh masuk tanah perjanjian? Karena dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sepenuh hati. Sedangkan orang yang memasuki tanah perjanjian bersama Kaleb dan Yosua adalah semua golongan anak muda saja. Lingkungan 30 paling tua 45 tahun yang memasuki tanah perjanjian. Maka itu mari kita belajar daripada Kaleb. Ikutlah Tuhan. Sama ada kamu sebagai ibu bapak hari ini, sama ada kamu sebagai anak muda, goncangan-goncangan yang sedang kamu hadapi, alami, ikut Tuhan. Saya hanya mampu kata ikut Tuhan. Wariskan iman yang ada dalam hidupmu. Kalau kamu belum ada iman, belum sungguh-sungguh bertobat saudara. Haleluya. Saya mau kita nyanyikan satu nyanyian, Bapa Engkau setia. Haleluya Yesus. Dan ku percaya
Saya sadari bahwa hari ini kita tidak kurang menjadi bapak, menjadi ibu jasmani kepada generasi-generasi kita. Kita tidak kurang memiliki bapak jasmani, ibu jasmani. Tetapi kita kurang menjadi ibu bapak rohani yang boleh mewariskan kerohanian kepada generasi hari ini. Saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, pada pagi ini mungkin ada di antara kita yang mendapat warisan iman, warisan kerohanian, bukan dari rumah tangga kita, tetapi daripada orang lain. Dan mungkin sebab keluarga kita terlalu rusak, ibu bapak kita tidak membawa figur seorang bapak rohani, tidak membawa value kerohanian dalam rumah tangga kita. Bolehkah kamu memaafkan orang tua kamu? Dan bolehkah kamu sebagai bapak meminta maaf kepada anak kamu kalau kamu ada di dalam live streaming ini? Kadangkala saudara, susah untuk dalam keluarga menemui kerohanian itu karena kita terlalu ego, sehingga kerohanian itu seperti Gilgal. Kamu tahu khotbah kita 2 minggu yang lalu, orang Israel gagal di kemah mereka sendiri, ditipu oleh Gibeon. Mereka begitu megah dan menang di luar, tetapi ketika musuh menyerang mereka dengan menipu mereka, mereka gagal di kemah mereka sendiri. Mereka gagal ditipu oleh musuh mereka. Mungkin hari ini kita sedang berjaya, tetapi kita kembali melihat rumah tangga kita, kemah kita, kemah hati kita. Sama ada kita ditipu ataupun lemah. Dan inilah masanya untuk kita membangun dasar hidup kita kembali. Ibu bapak dengar baik-baik. Ini waktu kamu untuk rise up, bangkit, membangun keluargamu kembali. Dan inilah masanya anak-anak membina hubungan kembali dengan orang tuamu. Kerohanian itu dimulai dalam rumah tangga. Dan seperti saya katakan, mungkin benih-benih firman Tuhan ada di tempat ini karena orang lain. Puji Tuhan, karena orang lain dapat mewariskan kerohanian kepada anakmu. Bersyukur. Tetapi hari ini, semasa PKP ini, jarang saudara akan menjumpai orang yang akan datang. Inilah adalah masamu, anak-anak muda, ibu bapak, untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bukan saja rohani, sama juga dengan tentang jasmani, sama juga dengan materi. Bangun ini. Tuhan juga mengajar jangan malas belajar dari semut. Semasa pandemik ini, kita tidak hanya cukup untuk berdoa, tetapi kita juga perlu ada usaha untuk membangun, menolong anak, orang tua, sahabat, rakan kita. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi ya. Haleluya. Sambil kita berdoa, sambil kita angkat tangan kita, berdoa untuk diri kita. Dan pertanyaan yang selalu dan saya mau tanya kita, yaitu apakah yang terutama yang dapat kamu wariskan kepada orang melalui hidupmu? Ini adalah janji Tuhan setia bersama kita. Dia akan meninggalkan orang yang selalu bersandar dan cari. Dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Ini kerinduan kami Tuhan.
Berkati setiap rumah tangga yang ada, yang dapat mengikuti ibadah pada pagi ini. Berkati semua kami yang dapat mengikuti ibadah pada pagi ini ya Tuhan. Benih firman-Mu, sesuatu yang Tuhan bicarakan kepada kami masing-masing. Remah masing-masing yang mungkin tidak sama kami tangkap. Hamba berdoa biarlah benih itu dapat bertumbuh dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, supaya kami dapat membangun kerohanian kami, membangun hidup kami dalam rumah tangga kami, sehingga kami dapat mewariskan iman yang ada pada kami, kepada generasi kami, kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada sahabat kami, kepada orang yang belum kenal Tuhan. Melalui kami, orang-orang dapat mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa, dan kalau dalam rumah tangga kami yang masih ada kehancuran rumah tangga, dalam keluarga yang tidak ada kerohanian yang hidup, ada kerusakan masalah pembapaan ibu rohani dalam rumah tangga kami berdoa supaya anak-anak mengampuni, orang tua juga siap mengampuni anak-anak yang nakal, anak-anak yang mungkin sama seperti 10 pengintai yang menjauhkan Tuhan, yang melupakan Tuhan. Biarlah orang-orang tua rohani mereka, orang tua mereka Tuhan mampu mengampuni mereka. Dan kami klaimkan Tuhan, setiap keluarga kami kepunyaan Allah satu-satunya. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Setiap keluarga kami Tuhan, kami angkat dan serahkan hanya untuk kemuliaan dan kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Tuhan, kami mau memohon pengampunan Tuhan Yesus. Bagi setiap anak muda dan generasi kami yang 10 orang, seperti pengintai 10 orang, dan mungkin generasi kami hari ini ratusan dan mungkin begitu banyak yang hilang dari radar Tuhan, yang hilang daripada jalan-jalan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka, untuk mereka kembali kepada jalan-Mu. Dan mungkin itu dalam keluarga, sebuah keluarga dalam jemaat-Mu ini, biarlah orang tua dapat menyalurkan kerohaniannya melalui pengampunan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, belenggu kuasa jahat, roh Isabel, roh kegelapan yang menutup dan menghancurkan rumah tangga, kerohanian orang tua, kerohanian anak muda, kerohanian dalam rumah tangga kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama ada itu rokok, sama ada itu minuman keras, sama ada itu penipu, sama ada itu keegoan Tuhan, sama ada itu azimat Tuhan, sesuatu yang berakar dalam rumah tangga, yang menghalang lawatan Tuhan, yang menghalang kasih Tuhan, yang menghalang kasih pertolongan Tuhan dalam rumah tangga. Kami tolak dan hancurkan semua kuasa jahat yang ada dalam rumah tangga itu dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan mengalir dan memberkati setiap rumah tangga. Mungkin ada rumah tangga yang di ujung penceraian, rumah tangga yang hanya sejuk karena tidak ada kasih, karena mereka saling bergaduh. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir, sehingga kerohanian rumah tangga seluruh jemaat-Mu hidup penuh keharmonian. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena telah memberkati kami pada pagi ini melalui puji-pujian dan firman-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, jadilah pewaris iman yang baik yang kita turunkan kepada generasi, anak, keluarga, orang lain, bahkan orang yang tidak beriman menjadi percaya karena warisan iman yang ada dalam hidup-Mu. Terima kasih Yesus. Kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jumpa lagi minggu hadapan.